Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria M. Kinistuan, mahasiswa PPG dalam jabatan Pilot Tim 2 tahun 2024. Program studi PGSD dengan NIM E4E 1241121138 pada LPTK Universitas Mataram. Saya merupakan wali kelas di SD Negeri Netulina, Kecamatan Enino, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hari ini, Kamis 4 Oktober 2024, saya melaksanakan praktikum video pembelajaran di kelas 5 mata pelajaran IPAS, materi sifat-sifat cahaya. Semoga video saya dapat bermanfaat. Terima kasih. Iya, selamat pagi. Silakan, semua sudah duduk kok? Sudah. Perhatikan masing-masing punya tempat duduk yang rapi. Sudah? Sudah. Ya, selamat pagi semua anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Semua hadir kok? Hadir. Seperti biasa, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita harus buat apa dulu? Berdoa. Minta Tuhan untuk memberikan kita kekuatan atau hikmat untuk kita bisa belajar dengan baik dan pulang membawa ilmu. Untuk itu ibu minta salah satu siswa untuk memimpin doa. Kita memberi tepuk tangan dulu untuk Nona Mawar. Biasa kita berdoa itu kita ambil sikap doa. Silakan. Kita sama-sama melakukan ibadah doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai dengan aktivitas kami. Tuhan Yesus menjaga kami. Hai demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa selesai. Silakan Ibu ini Mawar duduk kembali. Oke, selanjutnya kita akan menyanyi lagu nasional. Lagu apa? Nasional. Lagu apa? Garuda? Garuda Pancasila. Kita menyanyi lagu nasional untuk memperingati atau memperkuat cinta tanah air kita. Untuk itu Ibu minta semua bangkit berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, silakan duduk kembali. Oke, kita literasi. Ya, semua perhatikan, kita literasi. Nanti kalian membaca dengan suara yang keras. Silakan. Sudah, cahaya itu seperti pelangi yang merah. Ia bisa membuat
juga mewarnai bumi. Iya. Ibu dari tadi lihat kalian ada yang baca juga masih kemana? Keloyo. Jadi kita ice breaking dulu. Silahkan. Semua bangun berdiri. Tepuk cantik. Maju cantik, mundur cantik, cantik. Tepuk ganteng, maju ganteng, mundur ganteng, ganteng. Iya, silakan duduk. Oke. Ibu mau bertanya dulu. Ketika kita melihat benda-benda kecil di samping kita ini, kita melihat dengan Mata. iya. Ibu yakin kita melihat sesuatu itu yang ada di sekitar kita itu, kita melihat pakai mata. Yang kedua, kalian bayangkan kalau ketika kita di rumah tiba-tiba lampu padam, apa yang kita lakukan dan apa yang kita merasakan? Gila. Tentu semua Gila. Coba kalian tutup mata. Ya, silakan buka mata. Apa yang kalian rasakan? Gila. Kalau kita tutup kedua mata kita, semua akan gelap. Nah, kalau kita di tempat yang gelap, semua pada gelap. Benda apa yang menghasilkan cahaya? Lampu Ya, lampu senter, apa lagi? Nah, dengan benda-benda ini bisa menghasilkan cahaya. Iya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Kita belajar tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Oke. Dengan tujuan Ibu minta kepada kalian, sebelum Ibu tayangkan video pembelajaran di layar LCD, Ibu mengharapkan supaya kalian bisa mampu menganalisis sifat cahaya. Terus yang kedua, harapan Ibu ketika kalian melaksanakan percobaan sederhana, kalian bisa mampu untuk mengurutkan sifat-sifat cahaya. Nah, selanjutnya Ibu akan kembali tayangkan video di layar LCD. Tapi Ibu harap kalian harus mengamati dengan seksama. Ulangnya, salah tadi. Berdoa terlebih dahulu. Ya, perhatikan ya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan, kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernah kalian melihat kolam renang yang terlihat lebih dangkal? Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Sekarang mari kita pelajari sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, misalnya matahari atau lampu, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kita bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah pohon, seperti pada gambar berikut. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Dua peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Sahabat cerdas, tahukah kalian, kita bisa melihat sebuah benda karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Misalnya ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat diri kita di cermin. Nah, perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya bisa dipantulkan. Misalnya ketika kita membaca, cahaya yang mengenai buku akan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat tulisan yang ada di buku. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Sahabat cerdas, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Tembok merupakan contoh benda gelap yang tidak tembus cahaya. Kemudian gorden merupakan contoh benda buram, dan kaca merupakan contoh benda bening yang tembus cahaya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap, seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda buram, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Sahabat cerdas, jadi berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi tiga, yaitu benda bening, di mana semua cahaya bisa menembus benda. Kemudian benda buram, yaitu hanya sebagian cahaya yang bisa menembus. Dan ketiga, benda gelap, di mana sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga bisa dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah ketika kalian mengamati ikan dalam kolam. Posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air.
Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa dibiaskan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan cahaya putih dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah terbentuknya pelangi. Pernah kalian melihat pelangi? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan terbentuknya bayangan bola tenis. Cahaya terhalang bola tenis, sehingga terbentuklah bayangan bola tenis. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang sifat-sifat cahaya. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi sifat-sifat cahaya. Tetap semangat dan sampai jumpa pada Iya, oke. Apa saja dari isi video yang kalian sudah amati? Yang keras. Apa? Sifat-sifat cahaya. Coba sebutkan. Ada berapa? Ya, ada berapa? 1. Cahaya merambat lurus. Yang kedua. Cahaya bisa dipantulkan. Yang ketiga. Cahaya bisa menembus benda bening. Ulang. Cahaya apa? Cahaya bisa menembus benda bening. Yang keempat. Cahaya bisa dibiaskan. Cahaya dapat Biaskan. Yang kelima. Cahaya bisa mendengar. Yang keenam. Seperti cahaya yang akan terbentuk bayangan. Iya, oke. Nah, ada 3 komponen. Apa? Cahaya merambat lurus. Iya, ada tiga macam komponen sifat-sifat cahaya. Yang pertama, Cahaya merambat lurus. merambat lurus. Cahaya merambat lurus itu cahaya yang mampu menyeberang medium yang dapat dibatasi. Contoh, seperti matahari. Matahari yang kalau masih pagi begini akan merambat masuk lewat apa? Jendela. Jendela atau ventilasi. Lalu yang rumah yang rumah dinding itu akan berusaha masuk lewat celah-celah dinding. Terus yang kedua, Cahaya bisa dipantulkan. ya cahaya dapat Pantulkan. dipantulkan. Itu mengenai permukaan satu benda, sebagian cahaya akan dipantulkan. Contoh, seperti air di dalam ember. Kalau kita senter, itu air akan dapat dipantulkan. Lalu yang ketiga, Cahaya bisa dibiaskan. ya, cahaya dapat dibiasakan. Itu seperti air yang sebuah gelas, kita isikan air di dalam gelas, lalu kita masukkan ini sendok. Sebelum kita kasih masuk itu sendok, itu dia akan berbentuk
lurus. Tapi ketika kita masukkan di dalam air, itu akan berbentuk miring. Oke. Untuk itu ibu minta kita ice breathing dulu supaya kita semangat. Oke, silakan semua bangun berdiri. Ice breathing dulu. Kita menyanyi lagu sifat-sifat cahaya. Ibu akan membagikan. Kalian sudah duduk dengan masing-masing kelompok, kok? Sudah. Baik, Ibu akan membagikan LKPD supaya kita kerja secara kelompok. Tetapi Ibu minta supaya setiap anggota kelompok itu aktif. Tidak ada yang vakum. Semua harus aktif kerja karena kita akan melakukan percobaan. Nah, ini LKPD ini di situ ada nanti tulis nama-nama kelompok. Terus ada langkah-langkah, ada tujuan, tulis nama-nama kelompok, terus ada langkah-langkah percobaan. Jadi masing-masing kelompok itu akan kerja. Itu kelompok, tolong perhatikan supaya tulis nama-nama kelompok, oke? Silakan. Kelompok silakan, nanti ketua kelompok kerja, yang lain semua harus aktivitas dalam kelompok. Nanti kita lakukan percobaan, jadi silakan lakukan percobaan sudah. Kelompok 1 nanti lakukan duluan karena alatnya terbatas. Nanti setelah dari sini baru kelompok 2. Sebentar ya, Ibu pinjam supaya yang kelompok 1 lakukan duluan. Sebentar baru kelompok 2 ya. Kamu yang lain perhatikan yang itu supaya bisa kerja. Kelompok 1. Silakan.
ini sementara kerja kelompok, nanti kita pinjamkan kasih di kelompok 2 karena kita punya alat hanya terbatas. Jadi kita kasih pinjam di kelompok 2. Silakan kelompok 2. Dapat diuruskan. Coba yang menjelaskan. Ya. Silakan kerja. Masing-masing kelompok harus semua anggota kelompok itu harus aktif. Kan tadi sudah melakukan percobaan. Jadi kerja soal yang ada itu yang sudah ada di LKPD itu kerja dengan amati baik-baik itu soal lalu kerja sesuai dengan yang kalian tadi sudah melakukan percobaan. Masih agak keliru dengan itu kunci jawaban, silakan mau ulangi percobaan juga tidak apa-apa, silakan. Itu kalian punya hak. Setiap kelompok. Silakan. Tadi kan kita kasih pinjam ke kelompok 1 dulu. Kan tadi itu kan kita punya alat hanya 1, terbatas, jadi silakan. Mau ulangi percobaan supaya bisa kerja yang ada di LKPD itu, silahkan.
kelompok yang lain. Ada kelompok yang sudah selesai kok? Sudah. Silakan. Kelompok 1. Kalau kelompok 2 dengan kelompok 3 belum selesai, silakan kerja lalu menanggapi presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Kita memberi aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Benda berwarna gelap menyerap lebih banyak cahaya. Benda berwarna terang akan memantulkan lebih banyak cahaya. Benda bening, jika kita memfokuskan cahaya senter melalui benda bening, melalui jelas cahaya tersebut dapat terintegrasi. Ini menunjukkan bagaimana warna dan sifat permukaan benda. Siapkan meja atau area yang dapat terkena cahaya. Menggunakan senter, letakkan senter di satu sisi meja dan arahkan cahaya ke benda-benda yang ingin diuji. Tempatkan benda-benda berwarna gelap dan terang di atas permukaan datar. Tembok putih dapat memantulkan cahaya lebih baik dan bagus. Tempatkan cermin pada sudut meja dan meja yang di senter dan arahkan cahaya ke cermin. Pastikan sudut datang antara cahaya dan garis. Melihat bahwa cahaya yang dipantulkan berwarna dengan sudut datang cahaya dipantulkan dengan sudut yang berbeda, yaitu sudut datar dengan sudut pantul. Menggunakan alat potongan yang sesuai seperti atau paka untuk memotong kertas. Pengembangan melalui lubang-lubang tersebut, lubang-lubang pada kertas akan terletak tidak sejajar, menciptakan pola yang lebih kompelan dan cahaya tidak tembus
bagus karena dapat dihalangi. Terima kasih. Iya, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagaimana dengan tanggapan kalian? Kelompok 1 dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Jawaban kelompok 1 benar kok? Benar. Silakan. Untuk kelompok 2, Ibu mempersilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ibu panggil dulu, Ibu. Oke. Kelompok 3? Sudah. Ya, silakan. Agak geser sini. Hadir sini. Iya. Itu silo kok. Silo. Silakan. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Benda berwarna gelap menyerap lebih banyak cahaya. Benda warna terang akan memantulkan lebih banyak cahaya. Benda bening jika kita memfokuskan cahaya senter melalui gelas cahaya tersebut dapat terdiversi. Ini menunjukkan bagaimana warna dan sifat permukaan benda memengaruhi penggerakan di memantulkan cahaya. Siapkan meja atau ruang terbuka yang dapat terkena cahaya. Letakkan senter di satu sisi meja dan tempatkan benda-benda berwarna gelap dan terang di atas permukaan darat. Tembok putih dapat memantulkan cahaya lebih banyak dan bagus. Tempatkan cermin pada sudut meja yang di senter dan arahkan cahaya ke cermin. Pastikan sudut datar antara cahaya dan garis melihat bahwa cahaya yang dapat dipantulkan berwarna dengan sudut datang. Cahaya dipantulkan dengan sudut yang berbeda, yaitu sudut datar dengan sudut pantul. Gunakan alat pemotong yang sesuai seperti cutter atau paku untuk melubangi kertas. Menyebaran cahaya akan mengalir melalui lubang-lubang tersebut. Lubang-lubang pada kertas akan tampak tidak sejajar, menciptakan pola yang lebih dan cahaya tidak lebih karena dapat dihalangi. Sekian dan terima kasih. Iya. Untuk kelompok 1 dan 2, bagaimana dengan tanggapan kalian terhadap hasil diskusi kelompok 3? Apa? Benar atau? Benar. Baik, untuk kelompok 1 dan 2 kita memberi aplaus dulu untuk kelompok 2. 3. Ya, silakan kelompok 2.
Ketua dengan anggotanya silakan duduk. Kelompok 2 sudah selesai kok belum? Belum. Aduh, sudah tadi ini. Kurang pahamnya di mana? Itu kita hanya kerja sesuai dengan dia punya langkah-langkah yang ada. Tadi kan kalian sudah melakukan percobaan. Ada yang belum mengerti kok ketua kelas? Silakan lakukan percobaan ulang supaya bisa kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Silakan lakukan percobaan ulang. Baru bisa kerja. Ini pasti anggota kelompok ini kurang fokus. Silakan melakukan percobaan ulang supaya ketua itu dia bisa. Silakan lakukan percobaan ulang supaya bisa kerja. Karena kelompok 1 dan 3 sudah selesai. Yang mana? Kelompok 2 Sudah. ada yang belum paham kok? Ya. Silakan kerja sudah. Silakan kalau mau melakukan percobaan silakan. Kelompok 2 dan kelompok 1 dan 3 sambil kita menunggu kelompok 2, kalian perhatikan kembali kalian punya lembaran LKPD supaya bisa tulis nama-nama anggota kelompok, terus kalau ada yang salah bisa perbaiki. Ibu, kelompok 2 sudah selesai, Ibu. Iya. Silakan kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 dan 3 mohon tenang supaya kita bisa menyimak atau menanggapi kelompok hasil diskusi dari kelompok berapa? 2. Ya, kelompok 2. Ibu pikir kelompok 1. Ternyata kelompok 1 sudah selesai toh? Sudah. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 kedua sudah untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang lain dekat-dekat sini. Iya. Yang paling pojok itu nanti tidak kelihatan. Sebentar ibu tidak kasih nilai karena terlalu di pojok. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Benda berwarna gelap, mengeras, lebih banyak cahaya. Benda berwarna terang akan memantulkan lebih banyak cahaya. Benda bening jika kita memfokuskan cahaya senter melalui gelas cahaya tersebut dapat dideteksi. Ini menunjukkan bagaimana warna dan sifat permukaan benda memenuhi pengerapan dan pemantulan cahaya. Silakan meja atau area terbuka yang dapat dikena cahaya menggunakan senter. Letakkan senter di atas satu sisi meja dan arahkan cahaya ke benda-benda yang ingin
sudut datar antara cahaya dan garis. Norman melihat bahwa cahaya yang dipantulkan berlawanan dengan sudut datar cahaya dipantulkan dengan sudut yang berbeda, yaitu sudut datar dengan sudut pantul. Gunakan alat potong yang sesuai seperti cutter atau kakak untuk membagi kertas. Lambang-lambang tersebut lambang-lambang pada kertas akan tampak tidak sejajar, menciptakan pola yang lebih kompas dan cahaya tidak tembus karena dapat dihalangi. Sekian dan terima kasih. Iya, baik. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3 dengan jawaban teman-teman kelompok 2? Ya. Terima kasih, kita memberi aplaus satu kali lagi untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Selanjutnya nanti Ibu akan memberikan tugas individu. Masing-masing kerja sendiri. Lalu setelah kerja nanti kalian kumpulkan. Bisa toh? Bisa. Itu kan tugas kelompok. Nah, setelah kita sudah mempresentasikan hasil kerja kita, Ibu memberikan tugas individu untuk kalian kerjakan. Tadinya kan tugas kelompok. Silahkan. Masing-masing kerja sendiri. Ada yang belum dapat toh? Sudah ada. Ya? Sudah ada. Ini Yesus belum dapat. belum. Delon juga belum. Belum Gesia. Makron. Ya, kerja sudah. Jangan lupa tulis nama ya. Tugas individu itu hanya cuma 5 nomor saja, jadi silakan masing-masing kerja sendiri.
Jangan diam-diam, kasih tahu supaya kalau ini nah ibu kasih pinjam. Ingat, buku berkoin seperti kita orang Timur itu kita punya tembila. Kemana kita pergi kita harus selalu bawa. Jadi anak sekolah itu harus datang bawa apa dengan apa? Berkoin Iya, berkoin dengan buku. Rian, masing-masing kerja sendiri, oh itu tugas individu. Sini, soal kurang jelas toh? Pas. Valentino sudah kok? Oh iya, silakan lanjut. Mawar, sudahkah? Tri, ya? Sudah. Ya, silakan. Kalau sudah, silakan kumpulkan. Yang belum, silakan kerja. Ya.
Yang lain? Belum. Silakan kerja. Rian, sudah apa belum? Sudah. Silakan kumpulkan. Yang lain silakan kerja. Jangan terpengaruh dengan teman yang sudah. Terus kerja. Tidak selesai su angka. Ini seperti siapa punya itu. Kerja teliti baik-baik dulu Oke, yang belum itu kerja pelan-pelan. Masih ada waktu. Kita punya waktu itu masih banyak. Jangan terpengaruh dengan teman-teman yang sudah lalu tidak konsentrasi. Baik kerja dengan yang benar. Naomi, Ruth, engkau tinggalkan di mana? Silakan kerja sudah saya. Santai, tidak usah terlalu tegang. Sudah kau sayang. Valen, sudah kau Valen dulu. Yang belum, angkat tangan. Belum kumpulkan. Tadi sini kumpul apa? Oh ya, lanjut kerja. Mawar, sudah kau belum? Jessica. Terus ini siapa di sebelah? Yeseku sudah. Semua sudah kok? Terima kasih. Sampai belum? Oh, silakan. Kerja dan tenang-tenang sini. Jangan terpengaruh dengan teman-teman. Sudah? Semua sudah selesai kok? Terima kasih karena materi kita hari ini sudah selesai. Bagaimana dengan tanggapan kalian? Ya, tentang materi hari ini. Ya? Oke. Bagaimana dengan tanggapan Valen tentang materi hari ini? Aku kok taruh tangan di mau cabut dong alis itu alis mata dong kok. Coba jawab yang jawab memberi jawaban yang serius.
Jangan karena pengaruh dengan teman-teman bahwa senang, terakhir semua senang. Valen, bagaimana dengan tanggapan Valen terhadap materi kita dari pagi jam 7 sampai saat ini? Senang kok? Ya. Bagaimana semua? Terima kasih karena anak-anak atau kalian semua semangat dengan pelajaran kita hari ini tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Oke. Dan materi kita hari ini cukup sampai di sini. Dan materi selanjutnya kita akan belajar atau kita akan Ibu sampaikan di minggu depan. Semoga dari semua kegiatan kita, dari video yang tadi kita sudah tampilkan, Ibu sudah tampilkan dan kita sudah menyimak sampai semua percobaan-percobaan sederhana kita ini yang kita sudah lakukan, dan soal kelompok kita sudah melakukan percobaan-percobaan dan kita sudah kerja secara kelompok, bahkan tadi ada tugas untuk masing-masing atau per individu. Terima kasih kalian sudah melakukan semuanya dan semoga materi ini bermanfaat bagi kalian untuk masa depan kalian. Oke. Untuk itu Ibu minta untuk kita memberi aplaus dulu. Kita ice breaking dulu. Kita tepuk salut. Kita akhiri dengan ice breaking. Tepuk salut. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan duduk kembali. Silakan. Ada yang mau bertanya kok? Sebelum kita akhiri kita punya pelajaran, ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih. Pas. Silakan. Kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ibu minta salah satu siswa, Ibu minta seorang laki-laki karena tadi Nona Mawar yang memimpin doa. Sekarang Ibu minta laki-laki. Ibu tidak bisa tunjuk. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Andri. Biasanya kita berdoa, kita ambil sikap Doa. Silakan. Berdoa, mulai. Mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Silakan duduk kembali di tempat. Kita menyanyi lagu apa dulu? Semua bangkit berdiri. 1, 2, 3. Selesai belajar, ayo kita pulang. Hore! Kepada guru ucapkan selamat siang. Siang! Sampai bertemu besok.
Sudah menyimpan kok? Belum kok? Menyimpan, lalu kita pulang. Rapikan tempat duduk masing-masing. Lalu perhatikan sampah kiri kanan. Lalu kalau sudah selesai semua, kita sudah bisa pulang. Keluar masing-masing ingat harus sesuai dengan urutan masing-masing. Tidak boleh tabrakan. Silakan. Siap. Hormat. Selamat siang. Pulang ingat belajar. Untuk seluruhnya buat pulang. Satu-satu. Selamat siang. Iya. Iya. Selamat siang. Iya.